Seperti Nabi Isa kita jadikan sebagai anak Tuhan, atau Uzair kita jadikan anak Tuhan. Tapi yang penting apa? Kamu tinggalkan dakwah kamu ikuti kita gitu loh. Ya, masuk di agama Yahudi atau Nasrani. Akhirnya ketika Rasulullah ucapkan seperti ini, maka beliau masuk, subhanallah, ma'adzullah, tidak layak saya mengatakan seperti itu. Akhirnya setelah itu Allah menjawab ucapan mereka dengan ayat ini. Allah mengatakan walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Jadilah kalian orang-orang yang robbani terhadap apa yang kalian ajarkan dari kitab suci kepada manusia dan apa yang kalian pelajari. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua yang menyebutkan kalimat robbani yang kedua dalam surat Al-Maidah ayat 44. Surat Al-Maidah ayat 44. Allah Ta'ala berfirman, inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Kami telah menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya bagi manusia. Yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu lilladziina hadu warabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidu min kitabillah. Di mana kitab Taurat ini akan berhukum, yaitu ada orang yang akan berhukum dengan kitab Taurat ini. Siapa yang berhukum dengan kitab Taurat? Nabi-nabi Bani Israel setelah Nabi Musa, mereka berhukumnya dengan kitab Taurat karena Nabi tidak punya kitab suci. Nabi, walaupun dia Nabi, dia tidak punya kitab suci. Yang punya kitab suci Rasul, bukan Nabi. Nabi gak punya kitab suci. Terus Nabi Bani Israel, mereka berhukumnya dengan kitab apa? Dengan kitab Taurat Nabi Musa. Maka Allah mengatakan para Nabi akan berhukum dengan kitab itu. Warrabbaniyun, demikian juga orang-orang yang robbani, mereka juga akan megang kitab itu dan akan berhukum dengan kitab itu. Wal ahbaru bimastuhfidu min kitabillah, dan ahbar, habr, atau bahasa kitanya pendeta, orang-orang ahlul kitab yang mereka menjaga kitab suci mereka. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka akan menjadi saksi bagi umat mereka terhadap kebenaran kitab itu. Fala takhshawun nasa wakhshawni, maka Muhammad kamu jangan takut kepada manusia, takutlah kepada aku. Wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila, kalian jangan menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia orang-orang kafir. Nah, di sini disebutkan dalam ayat ini berarti orang yang memegang kuat agama Allah adalah para nabi dan robbaniyun, orang-orang yang robbani. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga dalam surat Al-Maidah ayat 63. Allah berfirman, laula yanhahum rabbaniyun wal ahbaru an qaulihimul ithma wa aqlihimus suhta labisa ma kanu yasnaun. Jika seandainya tidak ada robbani, tidak ada orang-orang yang robbani, dan tidak ada pendeta-pendeta yang melarang Bani Israel dari ucapan kotor mereka, yaitu ucapan kotor itu yang paling kotor adalah mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Wa aqlihimus suhad, dan makannya mereka barang haram yang mereka makan yang paling parah adalah riba. Jadi yang melarang mereka dari mengamalkan kesyirikan dan mengamalkan perbuatan dosa dan maksiat itu adalah robbani. Nabi sama kanu yasnaun, jelek sekali memang apa yang mereka amalkan orang-orang Bani Israel. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, sudah jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi dalam 3 ayat ini kita mendapatkan ada sebuah istilah yang dinamakan dengan robbani, manusia-manusia hebat, robbani ini. Terus siapa sih robbani itu? Kata para ulama mengatakan robbani itu adalah al-alim, al-amil, yaitu al-alim, al-amil, terus al-murabbi, as-sabir. Jadi robbani itu apa? Kata orang mengatakan robbani itu orang yang bisa memiliki 4 sifat. Robbani itu adalah orang yang memiliki 4 sifat. Ini namanya orang yang robbani. Jadi siapa robbani itu? Al-alim, al-amil, al-muallim, as-sabir. Jadi orang yang memiliki 4 sifat itu namanya robbani. Yang pertama sifat robbani itu al-alim. Dia adalah orang yang berilmu.
Ini fahami, ini penting nanti fahami ini, karena nanti dari sini kita akan kaji masalah ini. Jadi orang yang Rabbani, yang pertama dia itu adalah orang yang berilmu, yaitu ilmu agama. Nanti ilmu ada macam-macam, ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah, itu ada macam-macam. Yang kedua, sifat yang ada pada Ar-Rabbani yang kedua, dan dia adalah al-amil, dia mengamalkan ilmunya, berilmu, mengamalkan ilmunya. Kemudian yang ketiga, setelah dia mengamalkan ilmunya untuk dirinya, al-muallim, dia berjuang untuk mengajarkan ilmu itu kepada yang lain. Ini yang sifat yang ketiga yang ada pada orang yang Rabbani. Yang keempat, as-sabir, orang yang sabar melewati semua fase itu. Jadi dia memiliki 4 sifat. Orang yang berilmu, ini yang pertama, dan mengamalkan ilmunya, dan mengajarkan ilmunya kepada yang lain, dan sabar dalam melalui semua kehidupan. Lah 4 ini kalau kita lihat ya, 4 ini itu yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya semua manusia berada pada kerugian. Semua termasuk kita, nanti semuanya rugi, semua kita rugi terhadap waktu kita. Illal ladzina amanu, yang pertama kecuali orang-orang yang beriman. Iman adalah buah dari keilmuan. Jadi iman itu kayak puncak ilmu yang paling tinggi, itu namanya iman. Ilmu itu kan nanti ada bermacam-macam tingkatannya, ada 5 tingkatan berkaitan masalah idrak. Penguasaan kita terhadap ilmu itu ada 5 tingkatan. Yang paling tinggi dinamakan dengan yakin. Yakin itu yang paling tinggi. Yakin itu nggak ada keraguan sedikit pun, itu namanya iman. Iman itu sesuatu yang kita yakini dan nggak ada keraguan sedikit pun, nah, itu namanya iman. Nanti yakin saja terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada namanya ilmu yakin, ada namanya ainul yakin, ada namanya hakul yakin. Misalkan ini, antum yakin bahwa di Mekah itu ada Ka'bah, yakin saya. Nah, yakin antum sampai di mana tingkatannya? Kalau antum itu hanya mendengar berita orang yang jumlahnya banyak sekali, setiap orang pulang haji, umroh ngabarkan, saya tawaf di Ka'bah. Ka'bah itu bentuknya segi 4, bangunan kotak yang ada namanya kiswahnya. Yang ngabarkan bukan 1 orang, 2 orang, ratusan yang ngomong seperti ini. Antum yakin, nggak ada keraguan, karena yang ngomong banyak, mutawatir gitu. Tapi tingkatan yakin antum sampai batasan namanya ilmu yakin, yaitu kita yakin dari ilmu yang kita dapatkan. Nanti kalau kita bisa berangkat ke Mekah, kita melihat dengan mata kita langsung, wah Masya Allah itu. Ketika kita lihat Ka'bah itu kan sunnahnya kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, itu sunnahnya seperti itu. Ketika kita melihat dengan mata kita, itu dinamakan keyakinan kita bertambah, naik lagi ke atas, dinamakan dengan ainul yakin. Setelah kita itu tawaf di Ka'bah dan kita bisa megang Hajar Aswad dengan tangan kita, kita bisa meraba, kita bisa merasakan dengan indrawi kita, maka itu dinamakan dengan hakul yakin. Nah, itu Nabi Ibrahim ketika minta, Nabi Ibrahim pernah minta sama Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, Tuhanku tolong tunjukkan kepada saya bagaimana engkau bisa menghidupkan orang mati. Itu saya ingin tahu cara engkau menghidupkan orang mati itu kayak apa. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, awalam tu'min, Ibrahim, apa kamu nggak percaya kalau saya itu bisa menghidupkan? Apa kata Nabi Ibrahim? Bala, saya sudah percaya wahai Tuhan, saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi saya pengen hati saya semakin mantap lagi. Nabi Ibrahim itu meyakini bahwa Allah bisa menghidupkan orang mati, tapi tingkatan keyakinan itu batasannya masih di kadar ilmu yakin. Nabi Ibrahim itu sampai tingkatannya ilmu yakin. Nah, Nabi Ibrahim melihat langsung yang dinamakan dengan ainul yakin, melihat langsung dengan matanya, oh seperti itu ya Allah menghidupkan orang mati. Hanya kan Nabi Ibrahim suruh bawa 4 burung, burungnya disembelih, yang satu taruh di timur, barat, utara, selatan. Setelah itu suruh manggil, nanti akhirnya burung itu hidup kembali. Setelah itu datang ke Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim bisa melihat dengan matanya langsung, oh seperti itu Allah menghidupkan orang mati. Sehingga naik lagi keyakinan Nabi Ibrahim dari ilmu yakin naik ke tingkatan ainul yakin. Nanti kalau kita sudah dimatikan, kita dihidupkan langsung, kita yang merasakan sendiri itu. Nah itu namanya hakul yakin. Kita hakul yakin kalau Allah bisa menghidupkan orang mati. Ya. Kita sekarang misalkan ya, kita sekarang beriman tentang surga, yakin kita surga dan neraka itu ada. Tapi keyakinan kita sampai di mana? Keimanan kita ini sampai tingkatan ilmu yakin saja. Karena kita belum melihat langsung, kita hanya dapat informasi dari Allah dan Rasulnya, selesai, wis kita yakin, gak ada keraguan. Nanti kalau kita di alam kubur, setiap hari di alam kubur, pagi dan sore ditampakkan di mata kita tempat tinggal kita di surga atau neraka. Setiap hari loh itu di alam kubur. Kita itu melihat tempat tinggal kita, oh kita di surga, oh kita di neraka. Yang di surga mengatakan Robbi aqimi sa'ah, Tuhanku tolong segerakan hari kiamat ditegakkan. Sedangkan orang yang melihat tempat tinggalnya di neraka, dia mengatakan wahai Tuhanku la tuqimi sa'ah, tolong jangan ditegakkan hari kiamat. Dia sudah yakinnya tentang adanya surga dan neraka sudah naik lagi. Tingkatannya dinamakan dengan ainul yakin, melihat surga dan neraka dengan matanya. Nanti kalau dia bisa masuk ke dalam surga, ada orang masuk neraka jahanam, keyakinannya semakin bertambah, dinamakan dengan hakul yakin. Nah, jadi intinya sudah jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa manusia yang robani, generasi yang robani itu generasi yang memiliki 4 sifat ini, dan itu semuanya Allah sebutkan dalam surat Al-Asr tadi. Yang pertama iman, innal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Yang keluar dari kerugian itu siapa? Orang yang tidak pernah rugi tentang waktu mereka. Yang pertama orang yang beriman. Iman adalah buah dari keilmuan. Innal ladzina amanu wa amilus solihati. Yang kedua orang yang beramal soleh, yaitu orang yang mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Wa amilus solihati. Yang ketiga wa tawassaw bil haqq, dan dia dakwah, diajarkan, dia perintahkan manusia kepada kebajikan, larang dari kejelekan. Kemudian yang keempat watawasau bisobr, dan dia saling menasihati di atas kesabaran, yaitu untuk melalui 3 fase tadi, ilmu, amal, dakwah, itu tidak mudah, rintangannya besar. Nah kita pengen punya anak yang seperti itu. Kalaupun kita gagal, karena kita sekarang kan sudah tua, baru kenal sunnah misalkan, sudah tua baru kita mau ngaji, belajar agama, mungkin kita sudah terlambat. Kalau kita terlambat, kita minimal anak kita yang akan menjadi penerus kebaikan kita, itu anak kita. Nah itu sampai para sahabat saja ya, mereka saja nggak pede dengan amal mereka, karena mereka punya latar belakang yang kelam. Sahabat saja punya latar belakang yang kelam. Ketika para sahabat mereka, yaitu mereka datang ke Rasulullah, intinya ngadu, ya Rasulullah, kami itu masuk Islam ketika sudah tua ya Rasulullah, sehingga kita sudah melewati kesyirikan, kekufuran, dosa dan maksiat sudah kita lewati ya Rasulullah. Maka kita berharap ya Rasulullah, anak kita yang akan melanjutkan kehidupan kita, yaitu anak kita yang akan menolong kita. Ya Rasulullah, kalau seandainya saya punya anak, saya jadikan anak saya didik menjadi orang yang mulia, anak saya ini, apakah bermanfaat bagi saya ya Rasulullah? Yaitu kalau seandainya anak saya didik itu bermanfaat untuk saya atau tidak. Maka Rasulullah mengatakan inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak kalian termasuk hasil usaha kalian. Nah itu ketika jadi kasab itu, banyak ulama nanti mengatakan kasab itu adalah anak. Inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak kalian ya termasuk jerih payah kalian, yaitu termasuk amal usaha kalian. Sehingga apa? Sehingga kalau kita itu berjuang mendidik anak kita menjadi anak yang robbani, maka itulah yang nanti mungkin akan mengangkat kita nanti di surga. Mungkin kita gagal, tapi kita masih punya harapan. Harapan kita siapa? Anak kita. Nah itu ketika Allah Ta'ala menyebutkan Abu Lahab di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Masad, tabat yada Abi Lahab wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab dan dia juga celaka. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan ma aghna anhu maluhu wa makasab, sesungguhnya hartanya Abu Lahab
dan apa yang dia usahakan nggak bermanfaat bagi dia. Nah pertanyaan di sini, apa yang dia usahakan itu apa? Hartanya Abu Lahab dan apa yang dia usahakan, namanya kasab, tidak bermanfaat bagi Abu Lahab. Banyak ulama ahli tafsir yang mengatakan makasab, yaitu anaknya. Kenapa? Karena anak itu termasuk hasil usaha kita. Anak itu termasuk hasil usaha kita. Nah itu ada orang-orang tua yang dia diazab. Dalam sebuah riwayat yang sahih, dia diazab sampai akhirnya dia diselamatkan dari azab, sampai dinaikkan tingkatan tinggi sekali. Sampai akhirnya hamba itu tanya sama Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, dari mana saya bisa mendapatkan tingkatan setinggi ini? Maka malaikat mengatakan, istighfari waladika laka, karena anak kamu terus mendoakan kamu. Sehingga apa fahami di sini ya, sudah zamannya di rumah Allah Ta'ala, ketika kita itu mungkin ya kita nggak pede lah dengan amal kita kenal sunnah sudah tua, sudah berapa lembaran kelam dalam kehidupan kita yang telah menggores dalam lembaran-lembaran catatan malaikat yang kita nggak tahu juga, dan kita juga belum tahu terima atau tidak taubatnya kita kepada Allah Ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa besar yang kita amalkan, apakah diampuni sama Allah atau tidak? Kita itu ya seperti itulah, kita nggak pede dengan amal kita, tapi kita masih punya anak. Kita masih punya anak, dan itu harapan kita. Anak itulah harapan kita. Sehingga siapa yang diberikan karunia anak, jaga anak dengan sebaik-baiknya, karena itu karunia besar yang Allah telah berikan kepada kita. Tidak semua orang dikasih sama Allah Ta'ala. Tidak semua orang dikasih sama Allah Ta'ala. Maka Anda yang dikasih itu bersyukur, jaga anak dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala sendiri yang berfirman dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, yahabu liman yasha'u inatha. Ada orang yang kami beri, kami hibahkan. Jadi murni ya, anak itu hibah dari Allah Ta'ala. Kami hibahkan anak perempuan, sehingga dia punya anak cuma perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada juga orang yang kami hibahkan anak laki-laki saja, sehingga ada orang yang dia itu punya anak perempuan sampai 4, punya anak 4, 5 semuanya perempuan semua. Ada orang punya anak 5 semuanya laki-laki semua. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Ada juga orang yang kami campurkan anaknya. Dia merasakan anak laki-laki perempuan itu seperti apa. Jadi dia campurkan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Ada juga yang kami jadikan anak orang yang mandul, nggak punya anak. Itu semuanya karunia dari Allah Ta'ala. Semuanya karunia dari Allah Ta'ala. Belum tentu ya orang yang normal, sehat, bahkan orang ahli kesehatan, belum tentu dia bisa punya anak. Karena saya ada teman, seorang direktur rumah sakit, normal, istrinya juga direktur juga, normal juga, tapi nggak punya anak. Tidak punya anak, padahal sehat semua, nggak ada masalah secara kesehatan, tapi kok dulu nggak punya anak. Nabi Muhammad punya istri 11 dan wanita normal semua, bukan wanita yang mandul ya. Tapi yang punya anak cuma 1, Khadijah. Aisyah saja nggak punya anak, padahal Aisyah masih muda kan gitu, nggak punya anak, nggak punya anak. Malah Rasulullah punya anak dari budaknya, namanya Maria Kiptiyah, yaitu anak laki-laki terakhir Rasulullah, namanya Ibrahim. Sehingga apa? Sehingga itu hanya karunia murni milik Allah anak itu, dan Allah akan memberikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka bagi Anda yang sudah punya anak laki-laki, apalagi laki-laki perempuan bercampur, itu jaga anak dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena itu aset Anda. Anak itu adalah aset. Nabi Muhammad itu ketika beliau tidak memiliki anak laki-laki yang hidup, Rasulullah itu kan anaknya kan 7 itu 4 perempuan, 3 laki-laki. Yang laki-laki Qasim, pertama anak laki-laki itu namanya Qasim, meninggal dunia ketika masih bayi. Kemudian Rasulullah punya anak laki namanya Abdullah, laki-laki, meninggal dunia juga ketika masih bayi. Rasulullah juga punya anak laki-laki yang terakhir, bukan dari Khadijah, tapi dari Maria Kiptiyah tadi, hadiah dari Raja Iskandaria, Raja Mesir. Jadi Raja Iskandaria ini dikirimi surat sama Rasulullah, dia bangga dengan suratnya Rasulullah walaupun gak masuk Islam. Akhirnya memberikan hadiah kepada Rasulullah wanita, budak, kemudian pedang, kemudian unta, kemudian setelah itu dikasih harta Rasulullah, dikirimi hadiah Rasulullah. Sehingga Maria itu namanya dinamakan dengan Kiptiyah. Kiptiyah itu siapa? Kiptiyah itu orang Mesir.
dinamakan dengan Kipti, orang-orang Mesir. Itu hadiah dari Raja Iskandaria. Malah dari perempuan ini Nabi Muhammad memiliki anak laki-laki namanya Ibrahim, satu-satunya anak yang bukan dari Khadijah. Sehingga nanti Maria, kalau kita pembelajaran fikih yang masalah budak, dinamakan dengan Ummul Walad. Yaitu Ummul Walad itu budak yang memiliki anak dari tuannya. Hukumnya kalau tuannya meninggal dunia, otomatis dia merdeka. Itu secara otomatis. Sedangkan budak yang bukan Ummul Walad, saya punya budak misalkan ya, saya punya budak. Ini namanya fikih perbudakan, walaupun di kita nggak ada sekarang. Tapi bukan berarti fikih budak itu hilang atau dihapus sama Allah Ta'ala. Fikih perbudakan akan ada sampai hari kiamat. Nanti di antara tanda-tanda hari kiamat ketika perbudakan akan muncul kembali karena banyaknya peperangan. Perbudakan dalam Islam itu ada karena sebab peperangan. Selain itu nggak ada. Peperangan yaitu kalau kita menaklukkan sebuah negeri orang kafir, maka orang-orang yang tidak boleh berperang, tidak mungkin berperang, wanita, anak-anak, orang tua, renta, itu otomatis mereka jadi budak semua. Sedangkan orang yang tertawan tapi dia itu laki-laki yang merdeka, laki-laki yang balik, maka nanti pemimpin boleh memilih satu dari 5 pilihan. Mau dipenggal lehernya semua, dihukum mati, atau jadikan budak, atau jadikan sebagai tebusan tawanan perang kaum muslimin, atau nanti akan dimerdekakan, dibebaskan, atau bayar tebusan, bebas. Itu nanti pemimpin kaum muslim memilih. Tapi kalau perempuan, tawanan dari perempuan, anak kecil, orang tua renta, semuanya nanti jadi budak. Dan itu akan ada nanti di hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ketika perbudakan muncul kembali. Sehingga Maria Kiptiyah ini namanya Ummul Walad. Ummul Walad itu punya hukum sendiri. Kalau tuannya meninggal dunia, otomatis merdeka. Tapi kalau wanita yang bukan Ummul Walad, tuannya meninggal dunia, jadi barang warisan. Nabi Muhammad punya budak, warisan dari bapaknya, namanya Ummu Aiman, budak. Sehingga kalau saya punya budak, saya meninggal dunia, maka nanti budak saya jatuh ke waris, dia bisa diwariskan. Nah, jadi intinya Nabi Muhammad itu beliau punya 3 anak laki-laki, semuanya meninggal dunia. Ibrahim meninggalnya ketika umur 18 bulan, di pangkuan Rasulullah meninggalnya ketika Rasulullah sudah tua. Bahkan ketika itu gerhana matahari lagi, sampai Rasul ketika meninggal Ibrahim itu nangis. Rasulullah pengen punya anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki itu yang akan menjadi pemimpin, yang melanjutkan orang tuanya itu anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan dia dimiliki sama suaminya. Kasusnya berbeda antara anak laki-laki dan perempuan, beda. Sedangkan laki-laki itu pemimpin yang akan melanjutkan misi orang tua itu yang anak laki-laki. Sehingga nasab itu kenapa kembali kepada anak laki-laki bukan perempuan. Rasulullah pengen punya nasab bin Muhammad ya. Tapi kalau Allah semua anak laki-lakinya Rasulullah meninggal dunia semua. Sedangkan anak perempuannya beliau Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian Fatimah, semuanya sampai dewasa, sampai menikah, sampai mereka semuanya masuk Islam. Tapi nanti semuanya meninggal ketika Rasul masih hidup, kecuali hanya satu. Jadi Rasul ketika meninggal dunia itu hanya satu anak yang tersisa, yaitu Fatimah. Dan itu saja, Fatimah 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia, Fatimah juga meninggal. Yaitu keluarga beliau yang paling cepat menyusul beliau itu Fatimah. Nah, sehingga Rasulullah pengen sekali punya anak laki-laki, itu pengen. Sampai akhirnya Nabi Muhammad itu sedih ketika dijuluki Abtar ya, Inna syani'aka huwal abtar. Kenapa Allah turunkan ayat ini? Sesungguhnya orang yang mencela engkau Muhammad, mereka itu orang yang abtar, terputus. Abtar itu terputus. Karena Rasulullah sedih disebabkan orang-orang kafir itu kalau mencela Rasulullah dengan julukan Muhammad itu, biarkan saja dia itu ngomong seenak dia, kita berbuat syirik dan yang lainnya. Dia kan orang abtar. Muhammad mati selesai, nasabnya nggak ada lagi dia. Sehingga bangsa Arab kalau nggak punya anak laki-laki dinamakan dengan orang abtar. Nabi Muhammad sedih ketika dijuluki seperti itu, sedih sekali. Maka itu Allah hibur Nabi Muhammad dengan Inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, yang mencela engkau itu adalah orang-orang yang terputus. Setelah itu sampai Allah Ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, kamu gak usah takut tentang nama kamu. Walaupun tidak ada nasab yang sampai kepada kamu, nggak ada, tapi kami janji kami akan mengangkat nama kamu. Wa rafa'na laka dzikra. Kami akan angkat nama kamu ya Muhammad, bukan dengan nasab,
tetapi dengan penyebutan nama Nabi Muhammad disandingkan dengan Allah Ta'ala, sehingga setiap ada nama Allah, Nabi Muhammad disandingkan, sehingga namanya Nabi Muhammad kekal dan abadi karena disandingkan dengan nama Allah Ta'ala, bukan karena nasab. Nabi Muhammad saja pengen sekali punya bin sampai kepada beliau, sampai akhirnya Nabi Muhammad itu pernah tabani. Tabani itu adalah mengangkat anak dengan nasabnya anak angkat dinisbatkan kepada bapak angkatnya, nasabnya bin. Dan Rasulullah itu punya budak, pemberian dari Khadijah. Budak itu, budaknya Masya Allah baik sekali, namanya Zaid bin Harithah. Itu kan budaknya Khadijah sebenarnya, bukan budaknya Rasulullah, tapi sama Khadijah diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan Zaid ini orang baik sekali, Rasulullah cinta sekali sama Zaid dan putranya Usama bin Zaid. Maka Rasul itu saking cintanya sampai beliau itu ngangkat ini sebagai anak, bukan sebagai budak, sampai namanya Zaid bin Muhammad. Coba bayangin, Zaid bin Muhammad, karena pengen punya, Rasul itu punya bin kepada beliau, itu pengen. Akhirnya setelah itu kan dibatalkan hukum seperti itu. Boleh dulu, zaman dulu boleh, tapi setelah itu dibatalkan. Allah mengatakan ud'uhum li abaihim, panggillah anak-anak itu dengan nama orang tua mereka yang asli. Akhirnya dihapus. Setelah itu Rasul nggak punya lagi bin kepada beliau, nggak ada. Rasulullah punya anak yang memiliki keturunan yang tersisa itu kan hanya dari Fatimah. Rasul punya cucu juga bukan dari Fatimah, dari Zainab, seorang wanita namanya Umamah, tapi meninggal dunia juga. Sedangkan anak yang memiliki, anaknya Rasulullah yang memiliki anak, yaitu berarti cucu, itu hanya dari Fatimah. Fatimah punya 4 anak, laki-laki 2, perempuan 2. Tapi semuanya nisbatnya bukan kepada Nabi Muhammad. Ali ya nisbatnya kepada suaminya Fatimah, bukan kepada Fatimah. Sehingga ketika memiliki anak laki-laki, misalkan anaknya Hasan bin Ali, ya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad nggak ada. Husain bin Ali bin Abi Thalib, nggak ada namanya Husain bin Fatimah, nggak ada, karena tidak mungkin binnya itu kembali kepada perempuan, nggak mungkin. Nah, sehingga intinya siapa yang memiliki anak, fahami anak itu karunia besar yang Allah telah berikan kepada kita, maka jaga mereka. Dan siapa yang punya anak, ini fahami ya, siapa yang punya anak, dia itu kayak naik kelas, dia itu naik kelas. Jadi kita itu akan melewati 3 kelas. Yang pertama, kita masih jomblo, ya dulu lah kita sebelum menikah, jomblo semua kita. Ini fase pertama dalam kehidupan kita. Setelah itu kita naik kelas menjadi sosok suami dan istri. Ketika menjadi sosok suami istri, tanggung jawabnya semakin berat. Yang awalnya kita hanya mikir diri sendiri, kita menjadi sosok suami istri, kita mikirnya tanggung jawab. Ada hak dan kewajiban dalam pernikahan kita. Sehingga suami punya hak dan punya kewajiban, istri juga punya hak, punya kewajiban juga. Sehingga tidak bisa mikir sendiri, sudah bicaranya masalah hak dan kewajiban. Siapa yang tidak menunaikan kewajiban tidak boleh mendapatkan hak, dosa dia. Siapa saja, baik istrinya atau suaminya. Kalau dia punya anak, naik kelas lagi, bintangnya itu naik lagi, jenderalnya itu naik lagi. Dia menjadi sosok ayah dan bunda. Menjadi sosok ayah dan bunda luar biasa beratnya. Jadi ibaratnya gini, menjadi sosok ayah dan bunda itu harus menjadi orang yang Superman. Jadi yang menjadi Superman itu orang tua, bukan si anak. Ini pahami ya? Anak kita itu mau kita jadikan sebagai Superman, bukan anak yang menjadi Superman. Anda orang tua, coba ya orang tua itu ya, dia itu harus menjadi kayak pembantu yang kerjanya rumah. Pembantu saja kerja digaji, cuma kerjanya sebagai pembantu lah. Orang tua itu jadi pembantu. Itu. Yang kedua, orang tua itu juga merangkap sebagai guru sekolah. Bu guru, pak guru saja kerjaan itu saja digaji mereka. Orang tua itu menjadi guru sekolah. Yang ketiga, guru, orang tua itu juga menjadi chef, tukang masak. Yang padahal tukang masak di hotel saja gajinya tinggi kan itu. Orang tua juga harus menjadi pekerja, kerja keluar, cari uang. Pekerja-pekerja cari duit saja di luar digaji juga banyak sekali pekerjaan orang tua itu, banyak sekali. Mereka harus menjadi pekerja cari uang, harus menjadi pembantu, menjadi chef, menjadi, kalau di sekolah itu kayak BK, konseling ketika anak itu emosi dan harus mendekati dan yang lainnya. Semua orang tua itu harus menjadi Superman semua. Nah itu apa? Menjadi seorang ayah dan bunda itu luar biasa beratnya.
Nah sekarang masalahnya ini ya, maka ini jadi pemikiran antum semua, yaitu kita, maksud saya lah, pemikiran kita semua. Cuma ucapan saya pahami ya, banyak di antara kita siap menjadi sosok suami dan istri, tapi kebanyakan kita nggak siap menjadi sosok ayah dan bunda. Sehingga ya sebenarnya kita itu ayah dan bunda jadi-jadian kita ini, karena kita nggak siap semua itu. Kalau kita menjadi sosok suami istri bisa kita menjadi sosok suami andalan untuk istrinya, istri andalan bagi suaminya, bisa. Tapi ketika naik kelas, kita nggak bisa menjadi sosok ayah dan bunda untuk anak kita. Kenapa? Masalahnya di mana ini? Masalahnya itu mindset kita sudah dirusak dengan sekolah, dengan konsep pendidikan sekolah kita itu merusak mindset kita dari kecil. Apa mindset kita itu? Coba ya, ingat ya, mungkin antum juga merasakan. Dulu ketika antum mau nikah, antum belajar fikih nikah nggak? Wah, persiapannya matang, belajar, baca buku pernikahan fikih nikah sampai A Z, pokoknya itu dari A sampai Z, sampai ikut biro jodoh, sampai ikut wah semacam-macam, wes luar biasa kan gitu. Sampai kita di Pekalongan itu kan ada teman nikah, jadi yang mau nikah itu ada kelasnya. Wah, semangatnya luar biasa mereka itu, anak muda itu kan itu. Wah, mereka kalau sudah mau nikah itu belajar fikihnya detail sekali. Mereka karena pengen menjadi sosok suami dan istri kan gitu. Sekarang pertanyaan, kalau antum pengen punya anak, antum persiapan nggak untuk menjadi orang tua? Belajar bagaimana menjadi orang tua itu fikirnya seperti apa, didik anak itu seperti apa sih? Enggak. Kenapa? Karena mindset kita sudah rusak. Mindset kita itu rusak, harus kita bongkar sekarang. Mesinnya itu, kalau mobil itu mesinnya sudah hancur, otak kita itu sudah hancur, dihancurkan dengan ya konsep pendidikan di kita. Maka terus bagaimana? Ya mesinnya sudah bongkar, ganti mesin yang baru. Apa yang merusak otak kita itu apa dalam masalah konsep pendidikan? Karena kita meyakini bahwa belajar itu ya sekolah. Ini fahami, ini salah fatal. Belajar bukan sekolah. Sekolah bukan belajar. Beda. Sekolah itu hanya salah satu dari macam-macam pembelajaran. Sehingga ketika mindset antum sekolah ya belajar, belajar ya sekolah kan gitu. Pertanyaan, ketika anak di rumah belajar nggak? Enggak kan? Oh, enggak sekolah kan? Ketika anak di rumah, Anda siap nggak menjadi pendidik bagi orang anak Anda? Nggak siap. Oh, saya bukan lulusan S1 guru pendidikan, Ustaz. Terus gimana? Ya anak saya serahkan pongkokan kepada sekolah. Ya, bawa ke pondok, bawa ke sekolah. Ustazah, anak saya pokoknya nanti tak bayar SPP-nya, pulang jadi ustadz pokoknya anak saya itu. Enak saja lah, antum kemana kan gitu. Jadi mindset bahwa sekolah, belajar itu ya sekolah, itu yang rusak otak kita. Otak kita rusak dengan itu. Kita perlu pahami bahwa anak kita akan belajar di 3 tempat. Anak kita itu akan belajar di 3 tempat. Yang pertama, anak kita akan belajar di rumah. Dan itu miniatur pendidikan pertama kali bagi anak kita. Anak kita akan belajar di situ, di rumah. Maka jadikan Anda sebagai guru bagi anak Anda sebelum anak belajarnya di luar. Nah, itu sampai ada seorang pepatah Arab mengatakan al-ummu madrasatun. Ibu adalah sekolah bagi anak. In a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raqi. Kalau kamu siapkan guru-guru yang handal, ibu-ibu yang handal, maka akan keluar juga dari sekolah itu generasi-generasi yang hebat. Ibu adalah guru sekolah, sedangkan ayah kepala sekolahnya. Paham ya ucapan saya itu? Ibu adalah guru sekolah di rumah, guru pendidikan, mentor, maestro bagi anak, tapi di rumah. Itu gurunya itu adalah ibunya, sedangkan ayah itu adalah kepala sekolahnya. Sekarang kalau dilihat misalnya antara kepala sekolah sama guru, itu kerjanya apa? Maka fahami, guru yang dibutuhkan adalah kuantitas waktu, durasi membersamai. Ibu lebih lama daripada ayah karena ibu di rumah. Sehingga kekuatan Anda wahai ibu adalah mendampingi anak. Anak butuh Anda.
Sedangkan tugasnya ayah sebagai kepala sekolah, dia yang memiliki konsep kurikulum, mau dibawa kemana, misi, visi pendidikan rumah itu mau dibawa kemana, itu ayahnya. Yang bikin kurikulum itu adalah ayahnya, guru yang mempraktekkan. Sehingga yang dibutuhkan bagi kepala sekolah itu apa? Kualitas waktunya, bukan kuantitas waktunya. Jadi pahami ya, ibu yang dibutuhkan adalah kuantitas waktu, membersamai anak durasinya perlu lama, sedangkan ayah kualitas waktunya. Sehingga ketika ayah itu datang, pendidikan itu masuk. Anda itu ngomong, kepala sekolah itu ucapannya paling dikenal sama santri, bukan guru. Terkadang santri dirasa sama guru itu sudah mulutnya guru itu ya dianggap omongan biasa kan gitu. Tapi kalau sudah dipanggil sama kepala sekolah, ngeri kan, anak dipanggil kepala sekolah kan nggak main-main kan gitu. Demikian juga Anda wahai bapak, ucapan Anda wahai bapak lebih sakti daripada ucapan ibu. Ini paham ini. Sehingga apa? Anak butuh nasihat Anda wahai ayah, bukan nasihat ibu. Ayah yang dibutuhkan. Nah itu kenapa dalam Al-Quran ya, nasihat yang disampaikan oleh Allah itu kebanyakan nasihat bapaknya, bukan ibunya. Nasihat Luqman kepada putranya. Kenapa bukan istrinya Luqman? Kenapa kok bapaknya gitu? Bukan istrinya, bukan ibunya. Sampai dalam Al-Quran itu ada 17 diskusi antara orang tua sama anak. Ada 17. 14 tempat diskusinya ayah dengan anak, nasihatnya mereka, bukan ibu. Sedangkan diskusinya ibu sama anak cuma 2 tempat. Yang satu tempat diskusinya orang tua bersama-sama kepada anaknya. Sehingga apa? Lisannya orang tua itu sakti. Nabi Yakub memberikan nasihat kepada Nabi Yusuf ketika masih kecil, sampai akhirnya menjadi pedoman hidup. Sampai ketika diajak berzina sama seorang wanita, Nabi Yusuf juga ingin berzina. Siapa yang nggak punya syahwat? Maka ketika Nabi Yusuf masuk kamar, wanita itu masuk kamar dikunci. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu punya hasrat, pengen sekali berzina sama Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Nabi Yusuf juga sama. Nabi Yusuf juga pengen berzina juga. Dia manusia biasa kan ya Nabi Yusuf, walaupun Nabi. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Coba perhatikan firman Allah Ta'ala, laula ar-ra'a burhana rabbi. Jika seandainya Nabi Yusuf tidak melihat kebesaran Allah di matanya, Nabi Yusuf jatuh dalam perzinahan. Nah sekarang pertanyaan di sini, burhan rabbi itu apa? Banyak ulama tafsir yang mengatakan burhan rabbi itu bapaknya itu muncul di matanya Nabi Yusuf. Kemudian dia ingat nasihat-nasihat bapaknya ketika masih kecil, dan dia tidak pengen menjadi orang yang ingkar kepada nasihat bapak. Bukan ibu, bapak. Nah itu apa? Maka Anda wahai ayah itu, posisikan Anda di rumah itu sebagai kepala sekolah. Ibu, posisikan diri Anda itu sebagai guru sekolah ya. Jadi kalau kita memposisikan diri seperti ini, saya lebih mudah. Nah jadi intinya sudah jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, intinya anak itu karunia besar, maka harus kita jaga. Anda adalah orang yang diberikan amanah sama Allah Ta'ala, bukan sekolah, bukan pondok pesantren. Allah itu menitipkan kepada Anda, bukan sekolah. Tapi Anda nyerahkan anak kepada sekolah kan gitu. Jadi sekolah itu amanahnya orang tua, sedangkan orang tua amanahnya Allah Ta'ala. Maka Allah, paham ya, Allah melihat Anda wahai ayah dan bunda pendidik terbaik bagi anak Anda. Tapi Anda tidak pede. Anda itu masalahnya nggak pede sehingga menyerahkan kepada sekolah. Bukan berarti sekolah itu nggak penting, penting sekolah itu. Tapi fahami, sekolah hanya sepertiga pendidikan. Sekolah itu hanya sepertiga. Anak kita akan belajar di rumah, anak kita akan belajar di sekolah, anak kita akan belajar di tengah-tengah antara rumah dan sekolah, masyarakat. Anak kita akan belajar di masyarakat. Sehingga kalau kita itu bisa misalkan minimal 2/3, itu anak kita sudah luar biasa. Tapi kalau kita hanya fokusnya ke sepertiga saja, hancur anak kita. Kita cuma fokusnya di sekolah, fokusnya pendidikan cuma di pondok pesantren, rumahnya tidak bisa menjadi tempat pembelajaran, demikian juga lingkungan masyarakat, hancur anak itu. Tapi kalau kita itu 2/3 minimal ya, 2/3, kita itu bisa terapkan
Anak belajar ya di sekolah, anak juga belajar di rumah, karena orang tua bisa menjadi pendidik terbaik bagi anaknya. Walaupun lingkungan kita nggak bisa mengkondisikan, minimal anak kita itu dominannya belajar. Hebat anak kita. Apalagi kalau kita punya tiga-tiganya, kita sudah punya orang tua pendidik terbaik, kita punya anak yang belajar juga di sekolah, kita juga punya lingkungan masyarakat yang terbentuk. Luar biasa dahsyat nanti hasilnya untuk anak kita. Nah itu mindset harus kita rubah ya, fahmi ya. Mindset kita rubah bahwa Anda wahai ayah dan bunda, Anda itu pendidik terbaik versi Allah Ta'ala. Maka Anda jangan minder. Walaupun saya nggak punya gelar loh, saya nggak punya gelar Ustaz. Tidak disyaratkan orang punya anak itu bisa punya gelar. Nabi dan Rasul nggak punya gelar S1, S2, S3, nggak ada. Tapi muncul murid-murid yang hebat-hebat. Sehingga kita itu pendidik terbaik. Maka fahami, kalau Anda lari dari kewajiban, wahai orang tua, setelah itu diserahkan ke sekolah, serahkan kepada masyarakat, maka kalau ada anak yang rusak, Anda yang diminta pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala. Bukan sekolah, bukan masyarakat, bukan HP, bukan game, bukan YouTube, bukan Google yang disalahkan sama Allah Ta'ala, tapi yang disalahkan oleh Allah Anda. Dan kebanyakan yang rusak anak itu adalah orang tuanya. Nah, itu coba kita lihat hadisnya ya. Rasulullah mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu al-fitrah." Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Siapa yang rusak fitrah ini? Fa'abawahu. Rasulullah mengatakan kedua orang tua yang merusak fitrah anak sampai akhirnya anak menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Siapa itu? Orang tua. Bukan masyarakat, bukan teman, tapi orang tuanya. Nah itu kata Imam Muqayyim, beliau mengatakan ada kewajiban yang berbeda-beda antara orang tua dan anak. Jadi ada dua sisi ya, orang tua, anak. Orang tua wajib mendidik anak, anak wajib bakti sama orang tua. Ini wajib semua dia. Kalau ada anak yang gak bisa menjalankan kewajiban bakti sama orang tua, yang salah siapa? Maka kata beliau, orang tua yang disalahkan. Sehingga orang tua yang pertama kali disidang oleh Allah Ta'ala. Kenapa anaknya nggak bisa bakti sama orang tua? Sebelum anak disidang, kenapa nggak bisa bakti sama orang tua? Sehingga sebelum anak disidang sama Allah, kenapa nggak bisa bakti? Maka orang tua dulu yang disidang sama Allah, kenapa tidak bisa menjadikan anak sebagai orang yang bakti sama dirinya? Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kewajiban pendidikan itu ada di punggung Anda, wahai ayah dan bunda, bukan sekolah. Jadikan sekolah itu sebagai mitra kita, tapi jangan jadikan sekolah sebagai satu-satunya tempat pendidikan. Ayah dan bunda itulah pendidik terbaik. Ini sampai coba Ustaz. Ini baru mukadimah loh, saya mau masuk ke inti padahal ini. Nah, sekarang ini oke, kita sudah paham tadi misalkan ya, bahwa anak itu karunia terbesar dan itu tugasnya kita sebagai orang tua, dan yang itu mukadimah tadi, pendahuluan ini. Nah, setelah itu pertanyaan, terus gimana cara mewujudkan generasi yang robbani? Nah, ini yang penting ini. Intinya pembahasan di sini, intinya itu. Kalau tadi kan hanya mukadimah, walaupun mukadimahnya sudah pedes lah istilahnya itu. Karena kalau saya pendidikan kayak gini itu, parenting itu yang saya salahkan orang tua biasanya itu. Kalau anak enggak ada yang saya salahkan, bapaknya dan ibunya yang. Nah itu kalau ikut pendidikan parenting itu ya bapak ibunya itu mesti telinganya merah semua gitu, karena sering dimarahi lah intinya itu. Kenapa? Karena rupanya yang harus sekolah itu malah orang tua sebenarnya itu, bukan anak. Rusaknya itu orang tua yang rusak anak itu, bukan anak yang rusak, orang tua yang merusak mereka kan itu. Anak kita itu hebat-hebat, orang tua yang merusak mereka itu kan orang tuanya kan itu. Sehingga berarti yang wajib sekolah itu malah orang tua sebenarnya itu. Sehingga kalau ada namanya parenting, pendidikan orang tua terhadap cara mendidik anaknya. Karena kebanyakan yang merusak anak itu ya orang tuanya sendiri. Nah, sekarang gimana cara kita itu mewujudkan generasi yang robbani? Ini saya sebutkan secara ringkas saja. Yang saya siapkan malah ini tadi, malah materi yang mau saya siapkan malah yang ini. Saya malah tadi materi yang tadi saya sampaikan gak tak siapkan sebagai mukadimah, tapi terlalu panjang. Jadi ada 5, kalau saya ada 5 perkara kalau bisa kita berjuang bersama-sama.
supaya anak kita menjadi anak-anak yang robbani. Yang pertama, kuatkan pondasi iman sebelum syariat. Kuatkan pondasi iman sebelum syariat. Yang kedua, adab sebelum ilmu, yaitu pembelajaran adab itu harus lebih awal dimulai daripada pembelajaran ilmu. Kemudian yang ketiga, orang tua sebagai pentazkiyah, sekolah sebagai pentarbiyah, yaitu maksudnya harus kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Nah, tugasnya apa? Nanti saya sebutkan tugas-tugasnya. Kewajiban orang tua apa, kewajiban sekolah apa. Kemudian yang keempat, luaskan wawasan dan literasi ilmu bagi anak. Jadi diluaskan, yaitu dikasih kesempatan anak itu untuk mengembangkan ilmu mereka. Kemudian yang kelima, carikan tempat dan mentor terbaik untuk anak kita. Carikan tempat dan mentor pendidik terbaik. Kalau kita dapat 5 ini, kita bisa jalankan 5 ini, luar biasa. Jadi ada 5 perkara yang ini semuanya sangat penting semua. Bagaimana kita mewujudkan generasi yang robbani. Yang pertama, jadi yang pertama ini penting, sangat penting ini. Dan ini yang terluputkan di kita. Terluputkan di kita. Nah itu kita memang menyebarkan konsep ini. Pendidikan fitrah ini kita sebarkan karena kita mau mulai kembali pendidikan, karena banyak yang keliru. Yang keliru, kita katakan keliru. Entah keliru itu karena kebalik atau sama-sama memang dihilangkan, tahapan-tahapan itu dihilangkan. Jadi yang pertama, dalam pendidikan itu yang pertama, iman sebelum Al-Quran. Memang anak itu hafal Quran itu penting. Menghafal Quran itu Masya Allah ibadah yang mulia. Apalagi anak kita menjadi juara 1 Al-Quran dan yang lainnya. Kita semua orang tua ingin seperti itu anak kita. Tapi ingat, sebelum anak diajarkan Al-Quran, anak harus dikuatkan iman mereka kepada Al-Quran. Iman itu apa? Iman itu letaknya di hati. Di hati itulah namanya pusat cinta. Maksudnya apa? Sebelum kita perintahkan anak untuk hafal Quran, jadikan anak itu mencintai Al-Quran dalam hatinya. Jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mempesona di dalam hatinya anak kita. Dan itu beratnya luar biasa loh, membuat pendidikan namanya pendidikan cinta. Banyak kita itu bisa membuat anak baca Quran, tapi kita nggak bisa membuat anak itu cinta kepada Al-Quran. Sehingga akhirnya pembelajaran Al-Quran itu ibaratnya kayak sirkuit binatang, atau ibaratnya kayak menginstal komputer, atau cuma sekedar membiasakan saja budak gitu, kayak budak dipaksa. Ingat ya, fahami ya Bapak dan Ibu, fahami, anak Anda itu bukan binatang. Dengan cara dipaksa bisa, sehingga punya ada kaidah nanti, bisa karena terbiasa, terbiasa karena dipaksa. Ini konsepnya binatang, sirkuit binatang konsepnya seperti ini. Sehingga apa? Akhirnya anak itu kayak binatang yang mengamalkan sesuatu karena takut sama tuannya. Kalau tuannya mati, bebas, yang merdeka. Ya, jangan sampai anak kita itu takut menghafal Quran karena takut sama orang tua. Karena kalau Anda mati, Al-Quran akan dibuang sama mereka. Dan kejadian seperti itu banyak sekali. Banyak, sampai ada seorang ustaz mudir di sebuah pondok pesantren, anaknya hafal Quran sejak kecil, tapi ketika bapaknya meninggal, anaknya ini Masya Allah parah kondisinya, sampai akhirnya jatuh ke narkoba, sampai akhirnya dia itu menjadi orang liberal. Anaknya ini padahal hafal Quran loh ini. Kalau lihat mushaf Al-Quran dibanting sama dia. Apa kata anaknya ini?
gara-gara ini saya dipukuli sama bapak saya, sehingga bencinya sama Quran luar biasa dia. Kenapa? Karena kita itu hanya bisa menjadikan anak itu bisa baca Quran, tapi kita nggak bisa menjadikan anak terpesona dengan Al-Quran. Ini jadi masalah. Mungkin coba anda ya, saya tanya anda ketika sekolah, padahal sekolah kan Masya Allah itu sumber ilmu kan itu, asik atau bosan? Jujur, anda yang sekolah SD, SMP, SMA dulu, bosan gak itu? Bosan kan? Pertanyaan, kalau lulus sekolah apa yang diamalkan sama anda dulu? Lulus sekolah ini, kelulusan, apa yang anda amalkan itu? Pesta pora, konvoy, ya kan? Semprot-semprotan. Terus kayak kita itu merdeka dari penjara karena memang sekolah membosankan. Bukan hanya sekolah Islam termasuk pondok pesantren membosankan. Kenapa membosankan? Karena mereka hanya bermain di otak, mereka lupa dengan hati. Paham ya istilah saya? Seakan-akan orang yang hebat itu orang yang nilainya paling top lah gitu, juara satu lomba Al-Quran, wah top orang ini. Bisa nggak anak itu juara satu lomba? Bisa, hajar saja anak. Kalau nggak bisa, cambuk anak itu, pukuli anak itu, dia akan menghafal Quran dia. Tapi menghafalnya bukan karena hati, karena cinta, tapi menghafalnya karena takut. Sehingga kalau orang tuanya nggak ada, syukuran anak itu, alhamdulillah itu. Anaknya sakit, wah pesta raya itu. Anaknya mati, merdeka mereka. Kita nggak pengen seperti itu. Anak kita takut baca Quran karena ada kita. Kita pengen anak kita itu mau menjadi pembaca Quran, penghafal Quran, ada kita maupun kita nggak ada. Itu dari mana letaknya? Letaknya di hati. Itu yang dinamakan dengan pendidikan iman. Coba kita lihat ya pendidikannya Rasulullah SAW ya. Nah ini terbuktikan di kita. Kita itu anak masuk langsung, wah hafalannya gitu loh. Anak ketika masuk langsung diajarkan tahfidnya, ininya, cara bacanya bagus, kita nggak mengingkari kebaikan itu gitu. Tapi yang menjadi masalah, kenapa kita nggak sentuh hatinya kan itu? Bagaimana supaya anak itu cinta sama Quran itu, bagaimana caranya? Nah itu yang terluputkan di kita. Sehingga anak kita itu hanya seperti mesin berjalan, kayak mesin yang diinstal Al-Quran, sehingga mereka menjadi mesin pembaca Quran. Tetapi dia membaca Quran bukan dari hatinya, bukan karena cinta, bukan karena ikhlas karena Allah Ta'ala. Tidak. Ini jadi masalah gitu. Sehingga coba kita lihat pendidikan Rasulullah ya. Kata di dalam hadis yang sahih di Sahih Al-Albani, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawiratun." Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami waktu itu umur saya hazawirah. Hazawirah itu jamak hazawir. Hazawir itu jamak dari hazur. Dan hazur itu sebelum balik, yaitu mendekati balik. Ya, masih dia itu belum balik lah, masih anak-anak. Coba apa kata beliau ketika belajar sama Rasulullah? Beliau mengatakan fata'allamnal iman. Kita belajar iman dulu. Qabla an nata'allam al-Quran, sebelum belajar Al-Quran. Al-Quran itu nanti setelah belajar iman baru Al-Quran. Ketika iman kita sudah kuat, baru thumma ta'allamna al-Quran, baru kita belajar Al-Quran. Setelah imannya kuat baru Al-Quran. Setelah itu apa kata beliau? Maka kami fasdadna bihi imanan. Iman yang sudah kita miliki, setelah itu kita belajar Al-Quran. Al-Quran diajari untuk iman yang sudah muncul, maka imannya semakin kokoh dengan Al-Quran yang dipelajari. Nah, pendidikan iman itu pendidikan hati, bukan otak. Kalau kita kan kebanyakan pendidikan cuma otak, hafalan, itu otak semua. Nilai, ini pendidikan otak. Sehingga orang belajar cuma ngasah otak. Nggak ada bedanya dengan orang liberal. Kata ya, Syekhul Islam mengatakan utul uluman walam yutufuhuman. Orang-orang liberal, orang-orang filsafat, mereka diberikan kecerdasan otak, tapi mereka tidak diberikan kebersihan hati. Itu masalahnya. Cerdas mereka otaknya, tapi mereka nggak punya pemahaman, hatinya itu kosong. Sehingga belajar cuma ngasah otak. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah itu. Kita harus sekarang ini sistem pendidikan kita itu harus menyentuhnya ke hati. Ke hatinya anak itu bagaimana cara menyentuhnya? Coba misalkan kita lihat contohnya lagi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau waktu itu kan masih kecil juga, nikah sama Rasulullah masih kecil beliau. Disebutkan sama Imam Bukhari,
Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ini. Coba kita lihat sistem pendidikannya Rasulullah ya untuk anak-anak itu seperti apa. Beliau mengatakan innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal. Ayat yang diturunkan oleh Allah pertama kali ini, kata Aisyah, itu adalah ayat-ayat yang pendek-pendek. Bicaranya apa? Fiha dzikrul jannati wan nar. Yang disebutkan adalah surga dan neraka. Hatta idza thabatan nasu ilal Islam, ketika iman sudah kuat, iman kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada surga, takut kepada neraka, tawakal hanya kepada Allah, sabar, semua hati sudah kuat ini masalah ini, baru diturunkan nazalal halal wal haram, baru diturunkan ini yang halal, ini yang haram. Setelah itu belum mengatakan kata Aisyah ya, walau nazala awwala syai'in, jika pertama yang diturunkan oleh Allah, la tashrabul khamra, jangan minum khamr, larangan, dilarang terus anak itu. Laqalu la nadaul khamra abadan, niscaya mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya, karena hatinya belum masuk, imannya belum ada, cinta kepada Allah belum ada. Kalau seandainya mereka dikatakan la taznu, kalian jangan berzina, maka mereka akan mengatakan kami tidak bisa meninggalkan zina ya Rasulullah. Kenapa? Karena imannya belum ada. Sehingga pendidikan ini dulu yang dibahas. Kalau ini sudah siap, mau syariat seberat apapun, mereka akan jalan samina wa ta'na. Ketika sahabat sudah kuat imannya, baru diturunkan perintah dan larangan. Cuma setelah itu apa kata Aisyah? Laqad nazala bi Makkah. Ini kata Aisyah, diturunkan ketika kami sedang di Mekah. Aisyah masih di Mekah, itu masih kecil Aisyah itu. Apa kata beliau? Wa inni la ja'irat jariyatun al'ab. Saya waktu itu sedang bermain-main sama anak kecil. Apa yang Allah turunkan sampai telinga kita mendengar? Aisyah mengatakan diturunkan sebuah ayat, balisa'atu wasa'atu adha wa amar. Yang kalian tunggu adalah hari kiamat. Hari kiamat sangat menakutkan. Itu kami dengar ketika kami masih kecil. Sehingga apa? Ketika kita masih kecil itu yang kita dengar masalah surga, indahnya surga itu seperti apa, tentang dahsyatnya Allah Ta'ala, ngerinya neraka jahanam, itu yang kita dengar terus, pendidikannya itu. Sampai akhirnya muncul rasa cinta sama Allah, rasa takut sama Allah Ta'ala, muncul rasa harap kepada Allah Ta'ala, itu sejak kecil. Kalau ini sudah kuat, baru syariat, sholat, larangan berzina, larangan minum khamr, itu nanti ya. Masalahnya di kita ini, yang jadi masalah ini, kita bisa menerapkan yang halal dan yang haram untuk anak kita, tapi kita nggak bisa membuat anak itu cinta kepada sesuatu yang Allah halalkan, dan mereka itu takut dengan sesuatu yang Allah haramkan. Kita nggak bisa seperti itu. Sehingga PR kita yang pertama ini, bagaimana kita itu menanamkan iman dalam hati anak kita. Ya apa Ustaz, gimana Ustaz? Soalnya jam berapa ini? Ya, setengah 11 ya. Nah itu kalau saya ya, ini coba nanti dipikir lagi ya. Kenapa pendidikan kita itu ya Afan ya, hasilnya seperti ini? Kita itu kebalik pendidikannya. Bahkan mungkin kita itu nggak terapkan sistemnya Rasulullah. Pendidikan zaman dulu, pendidikan iman dilamakan, pendidikan syariat dilambatkan. Ini hebatnya orang zaman dulu, salaf, pendidikan salaf seperti itu. Sedangkan pendidikan kita dari awal sampai akhir cuma syariat terus yang dibahas. Al-Quran, sholat, jilbab, gitu. Penting nggak penting? Kita bukan berarti nggak penting. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu apa? Pendidikan iman. Coba kita lihat ya. Ada seorang sahabat, Abdullah bin Umar. Ada riwayat yang lain mengatakan Umar bin Khattab. Beliau menghafal surat Al-Baqarah 12 tahun. 12 tahun deh. 12 tahun itu kalau dihitung-hitung, SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA ya, berarti pas 12. Dari SD, SMP, SMA cuma hafal surat Al-Baqarah 2 juz setengah. Pertanyaan, goblok enggak? Kalau di sekolah kita ya Allah, detailnya bodoh, ada luar biasa di sekolah kita kan itu. Karena di sekolah kita lulus SD saja sudah 4 juz terkadang kita ini. Luar biasa sekolah kita ini kan gitu. Pondok tahfidz saja setahun hafal 30 juz kita kan gitu. Kalah sahabat Rasulullah, kalah semua gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kok anak-anak kita seperti ini? Kayak Quran itu cuma di otak, nggak sampai di hati kan itu.
Coba para sahabat, mereka nggak hafal Quran, tapi mereka siap berkorban nyawa mereka untuk Islam. Kenapa? Karena mereka masuk hati dalam pendidikan, itu masuk dalam hati mereka kan itu. Sehingga apa? Pendidikan kalau zaman salaf itu dilambatkan. Yang berkaitan masalah otak, masalah ya syariat, tapi pendidikan iman lama pendidikan iman itu durasinya. Nah itu tenang saja kalau anak kita itu secara nilai atau secara hafalan anak kita ini masih lambat, kalah dengan yang nggak ada masalah, karena kita masih membangun iman, cinta mereka kepada Allah, cinta mereka kepada Rasul, cinta kepada Quran, nggak ada masalah. Nanti akan kelihatan hebatnya syariat anak kita itu kapan kelihatan? Kalau sudah balik baru kita akan lihat anak kita itu syariatnya hebat atau tidak ya. Kenapa? Balik sudah ditulis, perbuatan mereka sudah ditulis. Jangan sampai ketika masih kecil anak kita top misalnya, Masya Allah ngafal Quran juara 1 ini balik hancur semua setelah itu. Dan banyak yang seperti itu, banyak yang ngeluh seperti itu. Kenapa? Karena pendidikan imannya nggak diajarkan. Nah itu pendidikan iman itu diutamakan. Kemudian yang kedua, cara yang kedua supaya kita bisa memiliki generasi yang hebat, generasi robbani, pendidikan adab sebelum pendidikan ilmu. Ini kalau kita bicara masalah adab, salaf kita, ulama-ulama salaf kita semua seperti itu. Tidak boleh diajarkan ilmu sebelum adab mereka benar. Belajarnya adab. Nah pertanyaan sekarang, adab itu apa sih? Adab itu jadi diri. Adab itu jadi diri ya, adab seorang muslim, yaitu adab itu jadi diri dia. Muslim itu seperti ini loh, muslim itu gitu. Jadi seorang muslim itu kayak apa sih? Seorang muslim itu harus sifatnya kayak gini, sifatnya kayak gini, sifatnya kayak gini, sifat yang melekat pada diri seseorang, itu namanya adab. Nanti bisa, kalau sifatnya itu berkaitan dengan orang, namanya akhlak, muamalah sama manusia yang lain, namanya akhlak mulia. Tapi kalau adab jati diri yang menempel dalam dirinya, sifatnya dia, itu namanya jati diri. Kalau kita melihat sama salaf, pendidikan mereka itu pendidikan adab dulu sebelum mereka belajar ilmu. Kenapa? Sampai Imam Ahmad, beliau punya murid 5.000 orang. Yaitu kalau sekali beliau ngisi kajian itu 5.000 orang yang datang. Khamsumi'atin yaktubun, yang 500 duduk di depan nulis apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad, ditulis. Wal baqi yata'allamuna minhumul adab. Sisanya berapa berarti? 4.500 duduk hanya belajar adab, tidak boleh nulis. Sampai adabnya benar baru boleh nulis. Coba bayangkan sama dulu itu. Sampai Abdullah bin Mubarak boleh mengatakan, saya belajar adab selama 20 tahun, 30 tahun saya. Kemudian saya belajar ilmu 20 tahun. Maksudnya apa? Kalau adabnya nggak benar, nggak boleh belajar ilmu sama salaf. Sampai adabnya itu benar. Kenapa seperti itu? Maka fahami ya, coba saya fahami. Karena ilmu yang kita dapatkan atau yang didapatkan oleh anak kita, ilmu bisa menjadi cahaya, nur, penerang kehidupan dia, dan ilmu bisa menjadi nar, pembakar api neraka jahanam bagi anak itu. Ini fahami ya, dua ini masalah ini tipis bedanya loh. Ilmu itu bisa menjadi nur dan bisa menjadi nar. Nur adalah cahaya penerang kehidupan anak. Yang kedua, nar, apinya akan membakar dirinya nanti di hari kiamat. Sehingga anak kita belajar agama ya, ilmu agama itu satu dari dua kemungkinan. Ilmu tersebut akan menjadi cahaya penerang kehidupan atau menjadi api yang membakar di neraka jahanam. Karena orang yang pertama kali dia bakar di neraka jahanam kan orang yang belajar agama. Awwalu man tusya'aru bihin nar yaumil qiyamah. Orang yang pertama kali dibakar di neraka jahanam 3 golongan. Di antara 3 golongan itu pembaca Quran, penghafal Quran loh, Pak. Kan ngeri sekali kan gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ibaratnya kayak gini lah, ini kayak air. Air, kalau saya siram kepada gelas yang kotor, gelasnya ini kotor, ini belum dicuci, apalagi gelasnya itu dari tong sampah, masih banyak kuman, antum masukkan air, walaupun air itu seger,
Walaupun air itu menyehatkan, tapi masalahnya wadahnya ini kotor, ini wadahnya ini. Setelah itu airnya antum minum, jadinya racun. Racunnya bukan karena airnya itu racun, karena terkontaminasi dengan wadah yang kotor. Ya. Tapi ketika wadahnya dibersihkan, bersih, setelah itu dituangkan air, kemudian antum minum air itu, maka akan menyegarkan, menyehatkan bagi diri anda. Demikian juga ilmu yang diajarkan kepada anak, baik itu ilmu hafal Quran lah, belajar hadis lah, ilmu-ilmu yang mulia, bukan ilmu-ilmu yang gak manfaat loh itu, ilmu-ilmu yang luar biasa gitu. Tapi diajarkan kepada anak yang adabnya masih rusak, anak itu adabnya masih rusak, niatnya belajar bukan karena Allah Ta'ala, masih berlaku dosa dan maksiat, adabnya sopan santun sama guru gak ada, semuanya masih kotor ini jiwa ini. Akhirnya ilmu itu akan menjadi racun bagi anak kita, akan menjadi api yang membakar diri anak kita. Terus bagaimana? Adab dibersihkan dulu. Gak apa-apalah anak kita itu hafal 1 juz saja, tapi dia menghafal karena keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Karena hafal 1 juz yang ikhlas, baca 1 juz yang ikhlas kan Allah Ta'ala, itu yang bermanfaat di hari kiamat, daripada hafal 30 juz tapi bukan karena Allah Ta'ala, karena takut sama orang tua, atau karena pengen dapat hadiah atau yang lainnya. Akhirnya apa? Anak itu nafal 30 juz gak ada pahalanya sama sekali, bahkan diazab di neraka jahanam gara-gara tidak ikhlas. Sehingga apa? Sehingga pertama kali itu adab, dan pendidikan adab, fahami ya, ini penting juga yang saya sampaikan ya. Jadi kan ada 2 ini, pendidikan adab, pendidikan ilmu. Pendidikan ilmu bisa diganti dengan mesin. Ada Mbak Google, HP lebih canggih daripada Ustadz sekarang ini. Ya kan? Anak-anak sekolah sekarang, anak-anak SMA itu lebih canggih daripada ustadznya, gurunya. Gurunya jadul semua itu, buka YouTube gak bisa gitu. Wah, anak-anak kita buka YouTube, anak kecil saja canggih buka YouTube, bisa mereka dapat informasi banyak sekali, dimana orang tua bingung juga. Coba anak antum ya, kalau sudah megang HP antum, berubah semua fiturnya kan itu. Saya aja bingung itu, sudah dipegang anak, mana ini WA-nya itu, aduh itu berubah semua itu, nggak tahu siapa yang ngajari mereka kan itu. Pahami ya, anak kita kalau berkaitan masalah ilmu, mereka akan lancar, dia akan mencari sumber ilmu yang banyak sekali, bukan hanya dari guru. Sehingga guru bisa diganti ya, bisa diganti. Tapi ada pendidikan yang gak bisa diganti dengan mesin, yaitu apa? Pendidikan adab. Adab tidak bisa diganti dengan mesin, adab hanya dari guru. Sehingga ilmu bisa diajarkan, yaitu dari mana saja sumbernya, tapi adab tidak bisa diajarkan, adab hanya bisa ditularkan. Sehingga orang bisa belajar dari YouTube, orang bisa belajar dari Google, tapi tidak bisa orang belajar adab dari YouTube. Ya nggak bisa. Yang mengajarkan adab itu siapa? Guru. Kalau guru kerjaannya kayak YouTube, kayak Google, kalah semua nanti sama anak kita. Coba kita lihat sekolah kita itu guru ngajarkan apa? Hanya mengajarkan materi, bawa buku jadul itu, buku pelajaran. Oh, gurunya sudah tua gitu, ngajar. Nah, sekarang kita buka pelajaran ini, tulis, setelah itu pulang. Anaknya sudah sampai Z, baca YouTube itu, dengar buka HP, gurunya masih di A ya. Datang hanya untuk ngajar. Coba sekolah kita kan hampir semua kayak itu, guru datang untuk ngajar selesai, wes keluar, setelah itu nanti ujian. Semua kita kayak gini modelnya kan, sekolah kita kan itu. Kalau zaman dulu nggak seperti itu pendidikannya Rasulullah, para sahabat. Anak membersamai guru, anak harus lihat langsung nih bagaimana cara duduk itu duduk, cara gurunya itu ngomong sama orang, cara gurunya itu mengagungkan ilmu, cara itu dilihat sama anaknya. Ya dinamakan dengan sistem talaki. Sehingga anak itu membersamai gurunya, kemana saja gurunya itu berada. Itu namanya sistem pendidikan adab. Adab itu bisa dipelajari bukan dari daurah kayak gini, ayo kita belajar daurah sabar sekarang, siapa nanti yang bisa juara 1 dapat hadiah. Wah, ada yang juara 1 nilainya bagus semua, ketika keluar ngamuk-ngamuk sama bapak-bapak di luar kan itu, padahal dia sudah tahu namanya sabar itu dalilnya apa, tapi secara aplikasinya dia nggak bisa mengamalkan. Kenapa? Karena ini pendidikan sabar itu ketika anak itu belajar sama gurunya, lihat gurunya ketika ada masalah, Masya Allah itu guru saya seperti ini ketika ada masalah, saya belajar di situ. Sehingga apa? Sehingga saya katakan ya, ilmu bisa diajarkan, tapi kalau adab hanya bisa ditularkan.
bukan diajarkan. Nah itu Syekh Utsaimin beliau mengatakan ya, di Kitabul Ilmi beliau mengatakan, saya belajar sama guru saya Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di. Beliau mengatakan, saya mendapatkan 2 perkara yang tidak saya dapatkan di kitab. Saya nggak bisa otodidak, nggak bisa. 2 perkara itu harus sama guru, yaitu 2 perkara. Yang pertama, masalah adab, di mana adab tidak bisa saya dapatkan di kitab. Yang kedua, metode pembelajaran, ngajar, cara ngajar. Saya punya kitab ini, bagaimana cara saya ngajar kitab ini? Ya itu harus di gurunya, nggak bisa otodidak cara ngajar ya, metode pengajaran nggak bisa otodidak, harus sama gurunya. Maka itu, kalau seandainya kita itu sekolah hanya sebagai penyalur mentransfer ilmu, sekolah akan kalah dengan teknologi sekarang. Nggak apa-apa lah anak kita itu belajar ilmu dari teknologi, nggak ada masalah. Sekarang sudah banyak. Wong sekarang itu orang bisa belajar lewat media sosial, bisa sekarang. Bahkan sekarang sudah dibikin dokter. Antum kalau pengen konsultasi dokter, nggak usah sama dokter, ada aplikasinya, lebih canggih daripada dokter langsung. Antum kalau pengen belajar nahwu shorof, ada juga sekarang belajar lewat media sosial, ada grup-grup itu banyak. Ya kan? Sekarang kuliah saja online kan itu, ya Ustaz ya. Antum nggak usah datang ke kuliah, buang-buang waktu kan itu. Oh, antum di YouTube aja bisa belajar, dapat gelar bisa kan gitu. Apa manfaat masa itu? Kenapa capek-capek kan gitu? Wah, semuanya bisa diganti dengan robot. Sekarang itu ya di Timur Tengah, ulama-ulama kita, perpustakaan sekarang mereka mau diganti semua. Zaman dulu perpustakaan masih pakainya buku-buku kayak itu. Sekarang sudah nggak ada. Sekarang perpustakaannya pakainya HP. HP satu kayak gini bisa menyimpan ribuan kitab. Ini bisa menyimpan lebih dari satu kitab satu rumah ini. Ini dengan satu aplikasi. Sehingga orang belajar di mana saja bisa belajar. Tetapi ada ilmu yang tidak bisa dipelajari dari kitab, dari otodidak. Yaitu apa? Yaitu adab. Itu harus pakai guru, harus ada orang menstru yang mengajarkan adab. Nah, itu kalau masalah wawasan, anak kita itu luar biasa. Maka kita jangan ke situ dulu. Kita jangan masalah ilmu dulu yang kita gencarkan, tapi adab. Bagaimana anak itu sabar, bagaimana anak itu tawakal, bagaimana anak itu punya rasa malu, bagaimana anak itu bisa ngantri. Kita di Indonesia itu bukan kekurangan orang-orang yang pinter. Indonesia itu orang pinter-pinter, orang Indonesia hebat-hebat, orang Indonesia semuanya bisa dimodif semua orang-orang Indonesia kan gitu ya. Tapi kekurangan di Indonesia itu orang yang punya adab, orang yang punya sifat malu, orang yang mau ngantri, orang yang tenang, orang yang sabar. Nah, itu namanya adab. Maka itu ini yang lebih penting daripada pendidikan ilmu. Maka itu kalau kita itu belajar, lebih fokusnya pendidikan adab anak kita. Itu lebih kita utamakan daripada ilmunya. Nggak ada masalah anak kita itu nggak juara 1. Mungkin sekolah nilainya merah semua nilainya itu, tapi anak kita itu bakti sama orang tua, tapi anak kita itu empati sama yang lain, tapi anak kita itu kalau sama orang tua hormat. Wah, biasa itu sudah cukup bagi kita. Walaupun anak kita nilainya nggak bagus lah, itu nggak penting nilai itu, karena cuma kertas nilai itu kan gitu. Cuma kita terkadang standar kehebatan anak itu nilainya, bukan aplikasi di lapangan kan itu. Nah, itu sumber masalah. Oleh itu intinya adab. Jadi adab itu penting. Kemudian yang ini yang terakhir aja ya, terakhir waktunya habis, ini terakhir. Tadi kita sebutkan bahwa di antara cara kita menjadikan anak kita itu anak yang hebat. Jadi jadikan Anda wahai orang tua itu sebagai pentazkiyah anak. Sedangkan sekolah jadikan itu pentarbiyah anak. Ada 2 tugas ya. Dalam pendidikan itu ada 2 tugas dan semuanya berat. Nabi Muhammad menjalankan semua. Beliau mampu. Karena Rasulullah disiapkan sama Allah untuk 2 tugas ini. Tapi kalau kita nggak mampu, kita nggak mampu, yaitu apa? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Contohnya misalkan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jum'ah, huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus kepada negeri yang ummi, yaitu orang Mekah, seorang rasul dari kalangan mereka, yaitu Nabi Muhammad. Yatul alaihim ayatihi, membacakan, Muhammad datang membacakan ayat kepada mereka. Wa yuzakihim, dan membersihkan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kemudian mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi ada 2 tugas ya, tazkiyah, pembersihan jiwa yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua, tarbiyah. Tarbiyah itu mengisi. Saya
Ini kita misalkan ada gelas ya, gelas ini saya mau gunakan untuk minum, maka kegiatan saya itu dua. Yang pertama, bersihkan gelasnya. Setelah bersih gelasnya, dimasukkan, disuntakkan di dalam gelas itu minuman-minuman yang menyehatkan untuk kita, yaitu yang mau kita minum apa? Air putih, teh, madu, atau yang lainnya. Berarti ada dua kegiatan ya. Membersihkan gelas itu namanya tazkiyah atau tasfiyah. Sedangkan mengisi gelas itu namanya tarbiyah atau taklim. Sehingga nanti muncul kaidah ulama namanya tasfiyah dan tarbiyah, atau muncul lagi nanti namanya takhliyah dan tahliyah. Itu istilah-istilah, tapi intinya sama. Lah, kita itu untuk menyiapkan dua-duanya kita nggak mampu. Kita nggak mampu. Sekolah juga nggak mampu. Terus bagaimana kalau seperti ini? Maka dibagi tugas. Orang tua yang menyiapkan wadah, guru sekolah, pondok pesantren yang mengisi wadah. Bisa dipahami ya? Jadi yang membuat anak itu cinta sama ilmu, anak itu punya adab yang baik ketika datang majelis ilmu, itu orang tua. Tugasnya orang tua. Ketika anak itu sudah siap, wadahnya itu sudah siap untuk disiramkan air dalamnya, baru bawa ke sekolah. Ustadz tinggal ngajari ilmu yang mungkin orang tua nggak sempet, atau orang tua nggak punya ilmunya, nanti ustadz di pondok pesantren di sekolah yang ngajari. Yang jadi masalah ini, anak dibawa ke sekolah, botol yang masih tersegel, Ustadz ajari pokoknya anak ini, Ustadz pulang pokoknya jadi hafalkan 3 juz pokoknya itu. Anak ketika diajari tidur, anak ketika jam sekolah masuk bolos, loncat pagar, pura-pura sakit. Kita suruh ngajari apa gitu? Kayak botol yang masih tersegel, kita sumpah air di dalamnya, tumpah semua airnya kan gitu. Ya, jadi masalah itu seperti itu. Makanya jadi masalah kita ini, Anda wahai orang tua itu belum menyiapkan wadah, bawa ke sekolah itu gelasnya masih kotor, ya kan? Anak masih hancur lah anak itu kan, apalagi pondok. Pondok itu biasanya kalau anak bawa ke pondok itu kan bengkel, motor-motor yang rusak itu bawa ke pondok kan itu. Ya kalau seandainya anak kita kayak motor gampang tempeleng saja kan, teng jadi kan itu, sehari jadi kan itu. Anak kita itu manusia, dia punya hati dan yang lainnya kan itu. Sehingga butuh waktu lama. Jangan dianggap anak kita itu kayak mesin, kayak robot, kayak motor, mobil, rusak bawa masuk ke, rusaknya banyak misalnya, masuk ke bengkel semuanya jadi sehari. Anak kita gak seperti itu, susah, berat, karena anak kita itu manusia punya hati. Terus bagaimana kalau seperti itu? Maka Anda wahai orang tua itu yang menyiapkan wadah, yang ngasih motivasi untuk anak, kemudian mengarahkan anak untuk ikhlas, anak untuk cinta sama guru, mengagungkan gurunya, cinta sama Al-Quran, cinta sama ilmu, cinta sama pondok. Itu orang tua. Gurunya sekolah atau pondok pesantren itu yang ngajari. Kalau kita ngajari anak-anak sudah terbuka seperti itu, mereka sudah semangatnya luar biasa, yo kita sebagai guru senang sekali ngajarikan itu. Mau kejar target pun nggak ada masalah kita kan. Menjadi masalah kita suruh ngejar target, anak kita harus setahun hafal sekian. Wah, anak kita aja males-malesan. Setiap masuk halaqah Quran, alasannya sakit perut, masuk WC nggak pulang-pulang, nggak keluar-keluar kan itu. Ya, itu dunia pondok itu kayak gitu. Banyak dunia pondok seperti itu. Kenapa? Karena orang tuanya tidak bisa menyiapkan wadah untuk anak kita. Kalau antum nggak bisa ngajari, nggak usah ngajari, nggak usah dipaksakan. Antum nggak bisa ngajari, Ustaz saya nggak bisa baca Quran, ya sudah nggak usah ngajari cara baca Quran. Yang penting Anda buat anak cinta sama Quran. Nanti kalau sudah cinta sama Quran, bawa ke Ustaz, anak saya tolong diajari. Nanti Ustaz yang ngajari. Jadi kalau antum nggak bisa dua-duanya, antum ambil satu saja, yaitu apa? Menyiapkan wadah oleh orang tua. Nah, sedangkan sekolah itu yang ngisi, dinamakan dia tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Ya, guru sekolah yang mentarbiyah, tapi yang menyiapkan wadah itu adalah Anda. Kalau semuanya diserahkan kepada sekolah, mumet sekolah itu. Kenapa? Gurunya saja punya anak-anak yang repot juga ngurusi anak-anaknya sendiri. Suruh ngurusi anak Anda gitu. Ngurusi anak Anda, SPP-nya nggak pernah bayar juga Anda kan itu. Ya sudah nggak bayar lagi, gurunya mau beli pempes saja nggak punya duit, suruh ngajari anak Anda, itu luar biasa kan capeknya guru itu. Coba kita lihat ya, zamannya salaf, Daulah Bani Umayyah, ada sebuah kitab bagus itu, yaitu Daulah Umayyah, bagaimana mengelola harta negara zaman itu ya.
Beliau mengatakan gajinya seorang muadzin itu 1.000 dinar. 1.000 dinar itu kalau kita hitung-hitung, 1 dinar itu sekitar 3 juta lebih lah ya, sekitar hampir 300 juta. Gajinya seorang pengajar Quran TPQ itu 2.000 dinar ya, sekitar 600 juta lebih lah itu. Apalagi kalau dia punya ilmu khusus qiraah atau yang lain, gajinya 6.000 dinar. 6.000 dinar berarti 6.000 kali 3, 6 kali 3 1,8 miliar setiap bulan itu. Zaman dulu tulisan kitab kalau orang nulis kitab, timbangannya itu digajinya bukan pakai satu kitab berapa, per lembar, beratnya berapa ditukar dengan emas. Dan kalau dia nulis kitab beratnya 1 kilo, ya berarti nanti digaji sama pemerintah emas 1 kilo. Coba misalkan kita ya, guru sekolah kita itu gajinya, terus nggak usah banyak-banyak lah, gajinya 10 juta. Sinir-sinir kan gitu, ayo ngajar puas, ayo kita, insya Allah kita ikhlas ngajarkan gitu. Ngajar bisa ikhlas, kita bisa totalitas ngajarin. Nah kalau kita gaji untuk beli makan saja kurang kan gitu, suruh totalitas dari mana kan gitu, kita manusia biasa kan gitu, kita butuh makan juga, mungkin kita bisa ikhlas, istri kita nggak bisa ikhlas di rumah kan gitu ya kan? Istri kita, anak kita nggak bisa ikhlas kan gitu, sehingga berat. Orang guru kita itu Masya Allah hebat mereka itu. Mereka sudah punya anak sendiri yang repot ngurusi anak mereka, suruh ngajari yang suruh ikhlas, dan yang luar biasa guru-guru kita itu. Makanya maksudnya coba guru kita itu diringankan tugasnya karena berat. Jadi guru itu tidak mudah, apalagi sudah berangkat kerja, anak nangis ya kan, anak punya masalah juga, istri ngambek, mumet guru itu di sekolah itu. Hanya ketika mumet di sekolah, yo anak didik yang dihajarkan itu sebagai pelampiasan kan itu sering kayak gitu ya. Sehingga terkadang guru itu ngamuk di sekolah itu karena punya masalah di rumahnya kan itu. Maka terus bagaimana caranya? Guru itu hebat, guru kita itu Masya Allah aset besar guru kita ini, karena dia punya ilmu. Tapi tugasnya guru jangan diperbanyak. Bagaimana caranya? Anak yang orang tua yang motivasi anak, menyiapkan wadah dan semua. Sehingga kalau ada anak yang nakal, jangan guru yang disalahkan, orang tua yang dipanggil. Pak sini, kok anak bapak bisa nakal, itu gimana caranya kan itu? Kok anak bapak ini kok malas-malasan, nilainya jeblok, ini gimana kok bapak mendidik anak itu gimana itu? Jadi sekolah yang marah kepada orang tua sebenarnya itu. Kalau sekarang kan enggak, anak yang rusak siapa yang disalahkan itu? Gurunya itu. Gurunya itu Masya Allah ya, suruh didik dengan lemah lembut, kasar sedikit, bapaknya ngamuk kan gitu. Pelapor polisi kan itu. Kita sebagai guru itu serba salah gitu nih. Lihat anak akhlaknya rusak, kita tegur, kita salah. Ya kan, terus mau apa lagi kan gitu? Ya kan, kita jewer, nanti bapaknya datang, bapaknya ngamuk kan gitu. Nilainya jeblok, nanti gurunya ditebas pakai ya, seperti kejadian ini kan, ditebas pakai parang sama anaknya, didiknya. Terus mau apa? Guru bingung, guru itu mau apa kan itu. Akhirnya apa? Ya, gara-gara kasus-kasus seperti ini, akhirnya guru itu terserah kamu itu. Yang penting nilainya bagus. Mau jadi apa saya terserah. Kenapa? Kita nggak ngatur anaknya kan gitu loh. Kita ngatur nanti jadi masalah. Ya. Anak perempuan muslim nggak berjilbab ditegur, jilbab saja gurunya dipenjara. Repot, kita mau apa kan gitu loh. Akhirnya biarkan anak, yang penting anak lulus, rusak terserah wis pokoknya kan itu. Nah kalau kita mau diajari guru yang seperti ini, rusak guru anak-anak kita kan ini. Maka apa? Siapkan Anda itu sebagai pendidik terbaik, siapkan anak-anak Anda itu. Maka itu jangan sampai Anda lari dari pendidikan ya, wahai orang tua, jangan sampai Anda lari. Kalau ada anak yang bermasalah, Anda yang harus menyelesaikan ya. Kalau Anda nggak bisa menyelesaikan sendiri, maka Anda kerjasama sama orang guru sekolah ya, guru di sekolah atau di pondok pesantren, atau kita selesaikan bareng-bareng. Tapi ketika orang tua nggak siap dengan permasalahan anak, nah disitulah nanti akan hancur anak itu. Kalau kita seperti itu, kalau kita di pondok kita itu seringnya kayak gitu. Setiap ada anak yang bermasalah, itu setelah itu kita panggil orang tua. Pak, ini anak ada masalah seperti ini, gimana? Kok bisa masalah seperti ini gimana? Nanti setelah itu kita selesai, ke orang tua sudah ngakui, setelah itu kita bareng-bareng kita perbaiki. Itu kita seperti itu. Dan kita, kalau ini uniknya pondok saya bikin pondok itu nggak kayak sekolah biasa. Memang saya ekstrim pondoknya itu, nggak main-main. Jadi guru di pondok kita 24 jam. Tidak boleh guru datang untuk ngajar, nggak boleh.
Sehingga guru kita itu nggak ada namanya guru masuk jam pelajaran, nggak ada jam pelajaran. Pokoknya Senin sampai Jumat guru, ustadz sama murid. Istrinya nomor berapa lah gitu. Ya, walaupun rumahnya tinggalnya di situ, tapi dari pagi subuh sampai malam gurunya bersama murid. Jadi tidak ada namanya jam pelajaran, nggak ada. Di kita itu pondok kita nggak ada namanya jam pelajaran. Kenapa? Karena anak, seperti saya sebutkan tadi ya, anak bukan belajar ilmu saja di pondok. Anak butuh belajar adab. Dari mana adabnya? Ya dari gurunya. Ketika membersani gurunya dan belajar adab itu lama. Dan itu nggak bisa diajarkan di kelas, bisanya dibersamai anak itu. Nanti kalau Sabtu Ahad libur kita, Sabtu Ahad libur, jadi guru bisa liburan sama istri. Tapi kalau Senin sampai Jumat nggak ada. Full dari subuh sampai mau tidur anak itu. Murid-murid kita, walaupun murid sudah tua-tua loh kita ini, pondok pesantren kita itu muridnya sudah tua-tua, sudah pada nikah, sudah punya anak, itu saja dibersami terus sama gurunya. Kenapa? Karena pendidikan adab itu nggak bisa cuma sekedar ngomong, harus dipraktikkan. Yang itu kita unik, maka ya seperti itulah pendidikan kita. Yang mungkin sampai sini ini sedikit yang kita sampaikan. Sebenarnya panjang kalau kita mau menggali masalah ini, panjang, tapi ini yang bisa kita sampaikan dengan ringkas, mudah-mudahan bisa difahami. Dan kalau ya benar itu dari Allah Ta'ala, kalau itu salah dari kebulan saya, kalau memang nggak bisa diterima ya nggak apa-apa. Kalau antum pusing ini, wah ini salah semua saya itu, ya nggak apa-apa gitu. Karena butuh waktu lama, merenungkan pendidikan itu butuh waktu lama. Karena bongkar mindset itu nggak sekali dua kali, butuh berkali-kali baru kita merenungkan, oh iya ya salah kita ini, oh iya ya. Itu butuh waktu lama. Apalagi konsep pendidikan yang kita sudah bertahun-tahun dari kecil sampai tua, kita dapatnya cuma itu saja. Setelah itu datang kayak dibongkar semua mesin, kan nggak mudah. Orang merubah mindset itu kan nggak mudah. Ya sampai sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Langsung dawana alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.